Untuk menyiapkan cost of production report untuk departemen berikutnya, misalnya dalam kasus kita dari cutting department ke assembly department, maka polanya sama. Jadi kita hitung dulu berapa unit ekuivalen untuk masing-masing komponen biaya, ya. Jadi ini dari masing-masing tadi, lalu kita hitung berapa unit cost-nya. Nah, di sini kebetulan unit ekuivalennya kita lihat. Di sini ada perbedaan satu. Kalau di departemen berikutnya biasanya ada yang disebut biaya dari departemen sebelumnya atau from preceding department. Dan ini sudah pasti 100% karena tidak mungkin kalau belum jadi dari departemen berikutnya dipindah ke dari departemen sebelumnya dipindah ke departemen berikutnya. Nah, untuk material, labor sama overhead itu kita lihat tingkat penyelesaiannya. Jadi kalau di sini dalam kasus kita di departemen 2 berbeda dengan departemen 1. Kalau untuk yang sudah ditransfer keluar ya untuk departemen yang terakhir yaitu finish good, nanti ke finish good, maka dia 100%. Tapi untuk yang masih ending inventory ada 100, dia karena 100% juga, jadi material ditaruh di awal, kemudian untuk overhead dan labor 70% atau 70. Nah, kemudian sama polanya, kita hitung unit cost dulu, ya. Ada cost dari beginning inventory, ini juga sekarang ada 4 komponen dari departemen sebelumnya, material, labor, sama overhead. Lalu yang cost edit pada periode ini, 25.000 ini berasal dari cost of production report dari departemen sebelumnya. Kemudian tambahan, informasi tambahan yang ada biasanya kalau di soal sudah diberikan, lalu kita bagi dengan ekuivalen unit produksi, kita dapatkan cost per unit. Ya. Nah, cost per unit ini agak berbeda nih antara bulan ini dengan bulan sebelumnya itu tadi karena memang jumlahnya berbeda, jadi akan selalu terjadi perbedaan unit cost. Nah, kalau sudah kita hitung dua angka ini, ekuivalen itu sama unit cost-nya, maka kita dapat siapkan cost of production report. Sama ya, judul jangan lupa, lalu schedule kuantitas, ini beginning inventory, lalu di sini kata-katanya ditambahkan dari departemen sebelumnya, cutting department, lalu yang selesai berapa, dan yang masih ending inventory berapa dengan tingkat penyelesaiannya. Ini juga sama nanti seperti sebelumnya, tetapi sekarang ada 4 komponen biaya, beginning inventory sama cost edit. Masukkan informasi unit ekuivalen, kemudian kita peroleh unit cost tadi yang sudah dihitung, tinggal kita masukkan, mendapatkan unit cost dari total untuk barang jadi, lalu kita buat cost accounted for-nya atau pertanggungjawaban biayanya, yang ke unit berikutnya, ke departemen berikutnya 580, tingkat penyelesaiannya 100%, sehingga ekuivalen duitnya 580 kali unit cost-nya diperoleh total cost ke assembly department 57317. Lalu yang masih work in process ada 4 komponen, from preceding department, material, labor, sama overhead. Masih ini kita hitung berapa tingkat penyelesaiannya, lalu kita bisa hitung unit ekuivalennya, kita kalikan dengan unit cost-nya, kita peroleh masing-masing alokasi biayanya untuk setiap komponen biaya, sehingga totalnya 8384, total secara keseluruhan biaya yang dipertanggungjawabkan 627701, dan kalau hitungannya betul akan sama dengan angka ini. Jadi itu cost of production report untuk departemen kedua. Apabila cost production report sudah selesai, maka kita dapat membuat iJournal ini, yaitu yang kita pindah dari cutting department ke assembly department, dan yang kedua yang kita pindah dari assembly department ke finish good. Jadi kita tidak akan bisa membuat iJournal ini sebelum kita menyelesaikan cost of production report dari masing-masing departemen. Satu variasi dalam proses costing adalah apabila pada beberapa proses produksi ada tambahan material yang menyebabkan penambahan total atau volume atau jumlah unit yang diproduksi. Jadi misalnya kalau produksi soft drink, maka sirup itu akan dibuat di satu departemen. Ya, jadi ada departemen yang khusus mengolah
sirup tadi, lalu akan ditambahkan dengan carbonated water di proses berikutnya, sehingga penambahan ini meningkatkan total volume produk yang harus dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, penambahan volume tadi akan menyebabkan unit cost di departemen berikutnya turun dibandingkan dari departemen sebelumnya. Karena kenaikan kuantitas tadi akan juga menyerap biaya dari departemen sebelumnya. Nah, kita lihat contohnya, ilustrasinya misalnya di sini ada suatu proses di mana di mixing department itu menerima pendai yang dari pigment department dan digabungkan dengan liquid text base untuk menghasilkan cat, ya. Nah, sini diketahui bahwa di beginning inventory ada 800. Ini asumsinya pencampuran itu dilakukan di awal, berarti di beginning inventory ini sudah termasuk tambahan volume dari tadi cairan yang ditambahkan, yaitu di sini adalah liquid latex, ya. Kemudian ada galon yang diterima dari pigment department dari sebelumnya yang disebut tadi pendai tadi, ya, pendai, lalu ditambahkan latexnya, ini penambahan unit tadi, sehingga totalnya 6.800. Lalu yang dipindahkan ke departemen pengalengan, canning 5.800, sehingga di ending inventory ada 100. Nah, di sini diketahui bahwa ending inventory tadi untuk material itu sudah 100%, dan untuk conversion cost, labor, dan FOH 50%. Jadi di sini dapat, dan kemudian ada informasi terkait dengan unit cost masing-masing, ya. Jadi cost masing-masing dari work in process dan cost edit selama periode berikutnya. Karena ini dari departemen berikutnya, maka ada cost from preceding department. Nah, kita akan hitung, prosesnya sama, relatif sama, jadi kita menghitung penambahan unit tadi dengan langsung melihat ke barang jadi, lalu unit ekuivalen dari ending inventory sesuai dengan masing-masing tadi, ya. Ada ini untuk labor hanya 50%, kemudian kita hitung berapa total cost dari beginning inventory dan cost edit, dibagikan dengan unit ekuivalen yang kita hitung di awal, kita mendapatkan unit cost-nya. Nah, di sini kita akan buat, jadi di sini yang ada perbedaan, ada satu line baru, yaitu edit to mixing department unitnya, sehingga totalnya menjadi 6.800, yang lainnya relatif sama. Jadi nanti kita buat sesuai dengan format seperti ini, ada cost dari beginning inventory untuk masing-masing komponen, ada cost yang ditambahkan juga masing-masing komponen, kita sudah hitung tadi unit ekuivalennya dan unit cost-nya, sehingga kita bisa dapatkan cost per unit secara total, lalu kita bisa hitung berapa transfer ke canning department, ya. Prosesnya sama, kali unit cost-nya dapat 3.700, lalu yang masih di work in process ending 5615, sehingga totalnya akan sama dengan angka yang di sini. Nah, kalau sudah kita tahu berapa yang ditransfer ke canning department, maka kita buat ayat jurnalnya, ya. Jadi debit work in process canning department, kredit work in process mixing department. Nah, itu secara keseluruhan membuat cost of production report dengan menggunakan arus biaya average. Sekarang kita lanjutkan untuk apabila membuat cost of production report dengan asumsi FIFO cost flow, ya. Jadi di sini kita masih pakai unit yang sama dari ilustrasi sebelumnya, ya. Ada di cutting ada 100 beginning inventory, kemudian dimulai diproduksi di cutting, dipindah ke assembly, lalu ending inventory. Hal yang sama juga untuk assembly. Nah, pada asumsi arus biaya FIFO ini, maka unit yang diselesaikan di suatu departemen adalah unit yang berasal dari beginning inventory terlebih dahulu, asumsinya. Jadi, ini yang diselesaikan dulu. Nah, jadi kalau pas di awal ada unit yang belum selesai, itu akan dikerjakan dulu dan diselesaikan, baru dipindahkan ke berikutnya. Baru sisanya mengerjakan yang memang mulai dikerjakan pada periode berikutnya.
Ya, jadi sehingga nanti yang dipertanggungjawabkan hanya biaya penyelesaian atas beginning inventory saja, tidak secara keseluruhan. Nah, ini akan membedakan bagaimana nanti menghitung equivalent unitnya. Jadi di equivalent unitnya itu akan ada 3 komponen, yang dari beginning inventory, jadi sisanya berapa yang diselesaikan pada periode tersebut, ya. Kemudian unit yang dimulai dan selesai pada periode tersebut, dan equivalent unit untuk ending inventory. Nah, itu yang membedakan. Jadi di sini misalkan dalam kasus kita diasumsikan bahwa dari cost operation report pada bulan sebelumnya diketahui bahwa ending inventory Desember atau beginning inventory Januari itu 80% selesai untuk material di cutting department, 40% selesai material untuk di assembly department, ya. Kemudian 40% untuk cutting department itu labor, 20% untuk assembly department untuk labor, dan untuk factory overhead 60% komplit untuk cutting department dan 20% komplit untuk assembly department. Jadi harus ada informasi tingkat penyelesaian dari work in process awal. Nah, ini angkanya relatif sama dengan periode sebelumnya, jadi harus ada data ini komponen biaya untuk work in process awal dan cost edit pada periode berikutnya. Nah, kita lihat bagaimana perbedaan menghitungnya. Jadi perbedaan menghitungnya di sini. Jadi di sini ketika menghitung equivalent unit untuk setiap komponen ini pada cutting department, maka ada equivalent unit untuk menyelesaikan beginning inventory. Jadi tadi kalau tingkat penyelesaian pada beginning inventory 80%, maka yang dikerjakan di periode ini hanya 20%. Jadi 20 kali 100 unit. Juga sama untuk labor, sudah selesai berapa persen? 40%, berarti kita untuk menyelesaikan perlu 60%, dikalikan 100 unit, maka dapat 60. Overhead juga sama, sudah selesai 60%, berarti yang dikerjakan periode ini hanya 40%. Kali 100, 40. Kemudian, equivalent unit yang dimulai dan selesai. Yang selesai ada 500, tetapi yang 100 berasal dari beginning inventory. Jadi yang mulai dan selesai hanya 500 dikurang 100, atau hanya 400. Untuk ending inventory akhir, unit equivalentnya perhitungannya sama dengan sebelumnya. Sehingga sekarang equivalent unit untuk biaya periode di situ yang memang benar-benar dimulai periode itu hanya 540. Nah, dengan demikian kita bisa menghitung unit cost-nya, ya, sebagai berikut. Jadi kita hanya tidak memperhitungkan beginning inventory, WP inventory awal enggak. Jadi kita hanya cost edit. Cost edit dibagi dengan unit equivalent masing-masing, diperoleh unit cost-nya masing-masing berikut, gitu ya. Jadi ini. Nah, untuk unit equivalent bisa dengan cara kedua. Cara kedua adalah berapa yang ditransfer, ini sama dengan model average, ditambah equivalent dari ending inventory, ya. Lalu dikurangi dengan equivalent unit di beginning inventory, tingkat penyelesaian pada beginning inventory. Jadi ini 80 yang sudah selesai berasal dari periode sebelumnya, 40 dan 60. Hasilnya akan sama dengan, tinggal pilih cara pertama atau cara kedua. Nah, kalau sudah, kita bisa membuat yang namanya ini, cost of production report untuk cutting department, ya. Jadi di sini ada 100 yang awal, kemudian tapi di sini ada ini khusus untuk Vivo ada tingkat penyelesaiannya. Jadi tadi kalau average tidak perlu, pada Vivo harus ada informasi tingkat penyelesaiannya. Dimulai 600, selesai 500, 200 masih dalam proses. Nah, ini formatnya sama, tetapi unit cost-nya tinggal kita hitung dari kertas kerja kita sebelumnya, tinggal kita masukkan saja angkanya masing-masing, sehingga kita bisa peroleh unit cost masing-masing dan total cost. Nah, nanti untuk proses di sini agak berbeda. Kalau di sini, maka akan ada dua, seperti yang dikatakan tadi.
Yang beginning inventory diselesaikan dulu, beginning inventory. Jadi dari beginning inventory kita selesaikan, ini berdasarkan ini penyelesaiannya pada periode tersebut, pada periode tersebut. Jadi kalau sudah selesai 80% dari Desember, maka Januari hanya 20%. Kemudian untuk labor 60% dan untuk factory overhead 40%. Kita masukkan angkanya, ini ada total cost untuk dari beginning inventory. Lalu total cost yang mulai dan selesai, ya, yang jumlahnya 400 kali unit cost-nya dapat 2160 sehingga totalnya 24960. Dan work in process untuk ending inventory juga bisa dihitung dengan cara yang sama, diperoleh angka ini. Kembali total kedua angka ini harus sama. Ya, kalau sudah selesai maka kita buat jurnal berikut. Work in process yang ditransfer ke assembly department 24960, work in process yang ditransfer ke cutting department 24960. Setelah cost of production report untuk cutting department selesai, maka kita dapat menyiapkan untuk assembly department, ya. Dari 580 unit yang dari assembly ke finished goods, 180 berasal dari beginning inventory. Ini sama, kita hitung juga berapa unit ekivalennya berdasarkan penyelesaian yang dilakukan pada periode ini. Jadi kita lihat kalau pada beginning inventory untuk material itu sudah selesai 60%, 40%, maka pada periode ini butuh 60%, sehingga 108. Kemudian yang sama juga untuk labor dan overhead itu baru selesai 20%, sehingga perlu tambahan penyelesaian 80% pada periode ini. Lalu dimasukkan unit yang started and finish. Jadi ini unit yang ditransfer dikurangi dengan beginning inventory. Lalu ini untuk ending inventory. Ya, sama. Hanya bedanya di next department itu ada 4 komponen biaya ini. Preceding department, material, labor, dan overhead. Nah, setelah itu, setelah kita membuat perhitungannya, maka kita bisa menyiapkan laporan harga pokok produksinya, ya. Polanya sama. Jadi di sini ada quantity schedule, lalu ada tingkat penyelesaian dari masing-masing komponen biaya tadi, lalu ada transfer receive from cutting department, transfer to finished good, dan ending inventory. Kemudian kita masukkan, kita buat selesaikan bagian kedua, ya. Ada cost dari ini beginning inventory 4 komponen, ada cost edit-nya dibagi dengan unit ekivalen, kita peroleh unit cost-nya sehingga dapat unit cost untuk yang di departemen tadi. Lalu kita buat pertanggungjawabannya, ada 2, dari beginning inventory kita selesaikan dulu, polanya sama, kemudian started and finish, ya, diperoleh 54159, lalu untuk ending inventory akhir, sehingga totalnya 62661, kembali harus sama dengan angka ini, kalau perhitungan kita benar. Mari kita lihat metode FIFO untuk apabila ada tambahan material pada proses produksi. Kita ambil contoh yang sama, ini yang terkait dengan departemen mixing, ya. Di sini yang perlu diketahui adalah sebenarnya perhitungannya relatif tidak berbeda, hanya khusus untuk beginning inventory ada tingkat penyelesaian yang harus diperhitungkan. Kita tuh ada 800, kemudian ada diterima 2.000, kemudian ada tambahan bahan 4.000, jadi totalnya 6.800. Yang ditransfer 5.800 dan yang masih dalam proses 100. Jadi di sini triknya adalah untuk menghitung berapa yang dimulai dan selesai. Cara menghitungnya adalah 5.800 dikurangi dengan 800, jadi hanya 5.000. Nah, itu trik cara menyelesaikannya. Nah, mari kita lihat bagaimana menghitung unit ekivalen dan unit cost-nya. Jadi di sini pertama adalah untuk yang terkait dengan beginning inventory, ya. Kalau unit from preceding department udah pasti 100%, jadi tidak ada tambahan pada periode ini untuk
unit from preceding department. Tapi untuk material ya akan ada, karena di sini berarti sudah selesai 80%, berarti harus ditambah 20%. 20% kali 800, 160, kemudian untuk conversion itu baru selesai 25% dan harus ditambahkan 75%. Jadi 75% kali 800 itu 600. Kemudian ini tadi triknya adalah cara menghitungnya adalah 5.800 yang ditransfer dikurangi dengan 800 ya. Dan yang terakhir tentu ekuivalen unit di ending inventory. Kita dapatkan berapa unit ekuivalen untuk masing-masing komponen biaya. Kita hitung unit cost-nya. Di sini kembali hanya cost edit, tidak memasukkan beginning inventory. Dibagi dengan unit ekuivalen kita peroleh unit cost per komponen biaya. Kalau sudah dapat semua perhitungan, kita siapkan cost of production report. Perbedaannya kalau dengan average ada informasi ini. Kemudian ini formulanya sama dan hanya beda di perhitungan di sini. Jadi di sini hanya cost edit dibagikan unit ekuivalen dapat unit cost kalikan ini. Kemudian perbedaan ketiga adalah dalam menghitung transfer to canning department dipisah menjadi dua untuk penyelesaian beginning inventory dan untuk unit yang started and completed pada periode tersebut. Yang lain relatif sama dan kembali sebagai alat pengecekan angka ini harus sama dengan angka yang di sini. Itu secara keseluruhan proses costing ya. Kalian memahami pertama ada di departemen pertama, kemudian di departemen berikutnya ada model untuk memperhitungkan biaya per unitnya, sama untuk mempertanggungjawabkan ada yang model average, ada model FIFO. Kemudian komplikasi atau kerumitan yang ketiga ada tambahan unit yang dimasukkan ke periode berikutnya berasal dari tambahan bahan. Selamat belajar.